breaking lines of how to find higher hopes and sensibilities meant for me. Let's dive in, create a problem just to fix it. The perfect fit, we're back to time, catching up on all the things we missed, all our interest. Assalamualaikum, halo netizen, balik lagi bareng gua Taki di channel Vertipro. Jadi kali ini kita bakal review satu alat lagi, cuma alat kali ini adalah alat yang berhubungan dengan alat kebersihan. Jadi kita bakal review vacuum cleaner. Nah bedanya kalau misalkan dulu gue juga sempat review vacuum cleaner yang biasa ya, merek Bolde. Kalau misalkan kalian mau lihat videonya, kalian bisa cek aja linknya di atas. Nah kali ini beda nih, agak sedikit beda ya. Jadi kita ini bakal review vacuum cleaner tapi dengan teknologi robotik. Ya di sini kalian bisa lihat brandnya Mitsuyama, sweeping robot penyedot debu. Kira-kira seperti apa barangnya? Jadi langsung aja kita lihat review yang satu ini. Nah oke, di depan kita ini udah ada vacuum cleaner Mitsuyama. Nah di sini kalian bisa lihat barangnya tuh kayak gini ya. Dia warnanya hitam, terus ada warna pinknya juga. Kalau dari gambarnya sih di sini ada lampunya ya, tapi kayaknya ini cuma gambar doang deh. Tipe produknya itu MSSR3. Terus di sini juga dijelasin kalau brandnya itu Mitsuyama. Nah, terus di bagian sampingnya kita bisa lihat di sini ada beberapa keunggulan ya mungkin dari Mitsuyama. Di sini dia bilangnya itu dia daya sedotnya juga kencang, sirkulasi anginnya lancar, terus lubangnya itu 2 cm, kapasitas baterainya itu 3200 mAh, terus ukurannya itu kecil jadi bisa masuk ke bawah ranjang. Nah terus dia juga dilengkapi dengan penyedot 2 sisi untuk mengumpulkan debu. Nah terus di sampingnya lagi ini ada spesifikasi ya, banyak banget nih, kalian langsung bisa baca aja. Dan ini adalah produk dari China yang didistributorkan oleh PT Global Mitra Inti Tama. Oke, mungkin gitu aja dari segi packagingnya. Langsung aja kita lihat isinya ada apa aja ya. Nah, jadi ini packagingnya cuma gini aja ya, cuma ada satu plastik besar kayak gini, nggak ada lagi, bener-bener cuma satu plastik aja. Nah terus di dalamnya ini ada, ini kayaknya buat kabel charger. Nah ini kepala chargernya, itu berapa nih, 5 volt 1 ampere. Terus ada, kita keluarin dulu. Nah ini vacuum cleanernya, warnanya orange ya, tadi kalau di gambarnya itu warna pink, nanti kita bakal bahas. Terus dia juga udah dapet kayak 2 sapu gitu, dia kayaknya ini bahannya nilon. Ini ada silika gel, ini biasa buat supaya enggak lembab. Nah terus dia juga udah dapet satu kain, nggak tahu ini kain pel kayaknya ya, nanti juga kita bakal cari tahu. Udah gitu aja. Nah jadi langsung aja kita bahas di vacuum cleanernya kali ya. Nah jadi vacuum cleanernya itu kayak gini, gue bakal jelasin part-partnya satu persatu. Jadi di bagian depan ini ada tangki debunya ya. Kalau misalkan kalian buka tuh tinggal buka aja begini. Nah di sini tuh ada tangki debunya, kalian bisa cek. Cuma begini aja, dia nggak ada filternya, nggak ada apa ya. Oh dia ada filternya juga. Jadi kalau misalkan udah pakai dan kira-kira udah banyak debunya, kalian bisa langsung copot terus langsung dibersihkan. Nah dia tuh masuk debunya tuh lewat jalur sini nih. Nah di bagian bawahnya nanti mungkin kita pasang dulu deh. Ini ada 2 sapunya ya, kita pasang aja di sini.
Sama satu lagi. Nah, ini untuk tombol on-nya. Jadi dia tuh simple banget, jadi dia bakal nyapu dengan putaran ke dalam ya. Jadi debunya lewat sini dan dia kesedot. Di sini nih ada kayak semacam sedotan angin ya. Jadi ketika anginnya masuk sini, debunya lewat sini, dia masuk sini dan dia berakhir di tangki penampungan debu. Langsung kita masukin aja. Masangnya juga gampang banget ya. Masukin aja, langsung kita tutup. Oke, nah di bagian sampingnya ini ada kayak apa ya, aliran udara gitu. Kalau misalkan kita hidupin, dia ini ada angin yang cukup gede ya. Jadi anginnya itu nyedot dan dia nyaring partikel debunya. Udara yang udah bersih itu keluar lewat lubang-lubang ini. Nah, terus di sampingnya juga ada ini buat lubang charger kalau misalkan kita mau ngecas. Terus di bagian bawahnya tadi udah gue jelasin, ini sedotan debunya. Ini kayak ada mekanisme buat belok-beloknya. Di sini ada 2 blade sapunya. Nah, di sini ternyata dia pakai sebuah baterai. Kita coba lihat baterainya. Ini gua buka dulu ya. Nah, jadi dia baterainya tuh kayak begini ya. Jadi baterainya itu udah nyatu ya. Jadi kalau misalkan baterainya rusak, kalian tinggal beli aja sebuah baterai yang udah ada konektornya khusus kayak begini. Udah ada konektor pinnya ya. Ini langsung aja kita masukin lagi. Oke. Nah, di sini juga ada 2 buah roda ya. Ini enggak terhubung sama motor. Kalau ini bebas aja. Yang terhubung sama motor itu cuma ini dan ini. Jadi ada 3. Nah, terus kita juga dapat manual book atau petunjuk pemakaian ya. Langsung aja kita coba barangnya ya. Oke, jadi kita sekarang udah ada di satu ruangan dan gue udah coba ngasih debu-debu ya di lantai buat kita cobain supaya nanti kita lihat hasilnya di vacuum cleaner ini. Jadi langsung aja kita coba vacuum cleanernya. Kita taruh dulu vacuum cleaner di sini. Langsung kita hidupin aja.
Oke, jadi kalau misalkan kita lihat ya, untuk debu-debu yang gede-gede kayak gini mungkin oke lah, dia masih bisa kesedot ya. Cuma untuk debu-debu yang kecil, debu-debu halus itu kayaknya juga nggak bersih ya. Dan dia itu mekanismenya itu sebenarnya dia bakal hanya akan berbelok ketika dia nabrak sesuatu. Jadi makanya tadi pas gua cobain mesin vacuum cleaner ini, gue coba dikasih penghalang di sekitarnya. Ini kalian bisa lihat nih. Nah, buat kita buktiin ya supaya lebih jelas lagi. Oke, jadi vacuum cleaner ini tuh dia hanya akan berbelok ketika dia nabrak sesuatu ya. Kalau misalkan ada sesuatu di depannya terus dia nabrak, dia baru bakal belok. Jadi kalau misalkan nggak ada apa-apa ya dia bakal lurus-lurus aja. Nah, gue contohin ya. Misalkan kayak gini. Nah, dia cuma akan berbelok ketika dia nyundul sesuatu atau ada halangan gitu. Dan untuk ngebersihin ruangan sebesar ini kayaknya juga bakal menyita waktu cukup lama. Oke, jadi setelah kita pakai, kita coba bakal lihat seberapa debu yang dihisap sama vacuum cleaner Mitsubishi ini. Jadi cara bukanya gampang, kita tinggal masukin aja lubang di sini. Nah, ini adalah tempat debunya. Nah, untuk kita tahu debunya banyak atau enggak, tinggal kita buka. Kita buka dari sini. Nah, ini sebenarnya cukup lumayan bersih ya. Sebanyak ini guys. Cara kebersihannya juga gampang banget, tinggal kita bersihin aja. Oke, langsung kita pasang lagi. Nah, kebalik. Langsung tinggal kita pasang lagi. Nah, ketika kalian pakai dan dia udah mulai lampu indikatornya ini mulai berkedip, artinya baterainya itu udah mulai lemah, dan gue saranin sih segera cas alat ini kalau misalkan kalian mau pakai lagi. Nah, untuk ngecasnya juga gampang. Kita udah dapat, tadi di awal udah gue jelasin, kita udah dapat kabel charger beserta ininya, kepala chargernya. Voltasenya itu 5 volt 1 ampere. Jadi langsung kita coba cas saja. Jadi lubangnya itu ada di sebelah kiri produk ya. Ini langsung kita colokin aja. Masih ya. Langsung kita colok ke sumber listrik. Nah, kalau misalkan dia dalam keadaan berkedip kayak gini, artinya dia dalam keadaan mode pengisian daya. Gue lupa jelasin tadi, kita juga dapat ini ya, kain yang merah ini. Jadi kain yang merah ini bisa kita pakai buat dia tempelin di sini. Fungsinya sebenarnya kayak kain pel gitu. Jadi kita tinggal tempel, karena di sini udah ada permukaan velcro-nya ya, velcro buat nempelin kain seperti ini. Nah, jadi dia nanti bakal ngepel permukaan lantai yang bakal divakum. Untuk ngelepasinnya juga tinggal gini aja. Oke, jadi tadi udah kita coba ya alat dari penyedot debu dari Matsuyama. Sekilas sih menurut gue ini emang jangan terlalu berharap lebih ya, karena harganya juga cuma 200.000 untuk menyapu kerikil-kerikil yang lumayan besar, terus kayak tadi kayak rambut-rambut gitu sih mungkin masih oke ya. Tapi untuk debu-debu kecil yang nempel di lantai itu kayaknya masih sulit untuk kita pakai alat yang satu ini.
Cuma ini kalau misalkan kalian bilang sebagai rekomendasi dari produk yang lebih mahal, vacuum cleaner robot yang ada di pasaran, ya kalian juga sebenarnya bisa aja sih beli produk ini, tapi jangan punya ekspektasi yang terlalu tinggi, karena dari segi harga udah pasti ini jauh lebih murah, dan dari kualitasnya udah pasti nggak bakal sama ya sama produk-produk yang di atas 1 atau 2 jutaan. Ya untuk nyedot-nyedot debu gitu ya yang simple-simple sih masih oke, tapi untuk yang bersih banget juga enggak. Gua kasih nilai dari 1 sampai 10 ini mungkin 6 kali ya. Oke, mungkin segitu aja review kita kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian bisa klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan kalau misalkan kalian punya rekomendasi produk yang pengen gua review, kalian bisa tinggalin link produknya di kolom komentar. Oke, mungkin gitu aja dari gua Taki pamit. Jangan lupa salam anti salah beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.